Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 1, Hidup Rukun, subtema 4, Hidup Rukun di Masyarakat, pembelajaran 1, Menghargai Tetangga. Seperti biasa, sebelum kalian mengikuti pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kalian membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmen hari ini adalah saya akan mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia mampu membaca teks cerita yang berisi penolakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, mampu menentukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks cerita. Yang ketiga, mampu menirukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks cerita. Selanjutnya, matematika mampu mengurangkan dua bilangan yang hasilnya kurang dari 300 dengan cara bersusun pendek tanpa teknik meminjam. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan yang hasilnya kurang dari 300. Anak-anak, mari kita membaca teks cerita. Kalian bisa buka buku tematik 2A halaman 159. Ibu akan membacakan teks ceritanya. Kalian menyimak dari buku tersebut ya. Sudah siap? Saling menghargai. Melati dan keluarganya tinggal di komplek perumahan Gria Kencana. Rumah Melati berdekatan dengan rumah Rian dan Ina. Suasana di komplek perumahan Gria Kencana aman dan nyaman. Warganya hidup rukun dan saling menghargai. Secara rutin, Pak RT mengajak warga mengadakan rapat. Rapat tersebut membicarakan rencana kerja bakti. Pak RT, saya usul, bagaimana jika kerja bakti yang akan kita laksanakan besok memotong pohon-pohon yang sudah rimbun saja, kata Ayah Rian. Saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Sebaiknya kita bekerja bakti memperbaiki jalan yang berlubang saja, usul Ayah Ina. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian dan Ayah Ina. Karena sekarang sering hujan. Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan saluran air di komplek kita? Usul Pak Sigit. Saya setuju dengan usul Pak Sigit. Jika saluran air lancar, komplek kita akan terhindar dari banjir. Bagaimana dengan bapak-bapak yang lain? Tanya Pak RT. Kami juga setuju, jawab peserta rapat yang lain. Kalau begitu, kerja bakti akan kita laksanakan pada hari Minggu, kata Pak RT. Maaf Pak RT, saya tidak bisa ikut kerja bakti, karena pada hari Minggu besok, kami sekeluarga pergi ke Bandung, kata Ayah Jafar. Baik Pak, semoga perjalanan Bapak sekeluarga ke Bandung lancar, jawab Pak RT. Rapat selesai dengan damai, tanpa ada keributan. Meskipun di antara warga ada perbedaan pendapat, mereka bisa saling menghargai. Nah, anak-anak, bagaimana cerita tadi?
Seru kan? Sekarang Ibu akan membahas pertanyaan dari buku tematik halaman 161. Ibu akan membahas 2 pertanyaan. Yang pertama, di mana Melati dan keluarganya tinggal? Di dalam cerita tadi, dikatakan bahwa Melati tinggal di mana ya? Melati dan keluarganya tinggal di komplek perumahan Gria Kencana. Yang kedua, siapa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Melati? Tadi siapa ya yang rumahnya berdekatan dengan Melati? Yang rumahnya berdekatan dengan rumah Melati adalah Rian dan Ina. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan nomor 3 sampai nomor 10, kalian bisa kerjakan sendiri ya di buku tematik 2A, halaman 161. Anak-anak pasti kalian sudah bisa ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan atau bantahan terhadap suatu hal. Kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak setuju, tidak sependapat, kurang setuju, membantah, dan menolak. Ingat ya, jika kalian diajak untuk melakukan kegiatan yang tidak baik, kita harus berani menolak. Dan kalian jika ingin menolak, harus menggunakan bahasa yang sopan. Di sini Ibu memiliki contoh tentang kalimat penolakan. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, dari cerita tadi ada kalimat penolakan, yaitu maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ayah Rian dan Ayah Ina. Yang kedua, saya tidak sependapat dengan Ayah Rian. Yang ketiga, maaf, saya tidak mau menyontek karena menyontek itu perbuatan tidak baik. Dan yang terakhir, maaf, saya tidak mau bermain kejar-kejaran saat istirahat karena saya harus makan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang kalimat penolakan? Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya dengan guru kelas masing-masing atau boleh juga bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, seru kan pelajaran tadi? Kalian tadi sudah mendengarkan cerita bersama, kemudian juga sudah belajar tentang kalimat penolakan. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang pengurangan dengan cara bersusun pendek tanpa teknik meminjam. Untuk penjelasan lebih jelas, kalian akan melihat video berikut ini. Apakah anak-anak sudah siap? Perhatikan videonya dengan baik ya. Sekarang kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun pendek. Terdapat soal 247 dikurang 122. Langkah pertama, satuan dikurang satuan. Angka satuannya 7 dan 2, sehingga 7 dikurang 2 sama dengan 5. Langkah kedua, puluhan dikurang puluhan. Angka puluhannya adalah 4 dan 2, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Langkah ketiga, ratusan dikurang ratusan. Angka ratusan adalah 2 dan 1, sehingga 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, 247 dikurang 122 sama dengan 125. Soal berikutnya, 136 dikurang 23. Langkah pertama, satuan dikurang satuan. Angka satuannya 6 dan 3, sehingga 6 dikurang 3 adalah 3. Langkah kedua, puluhan dikurang puluhan. Angka puluhannya adalah 2 dan 3, sehingga 3 dikurang 2 sama dengan 1. Langkah ketiga, ratusan dikurang ratusan. Anak-anak perlu diingat, jika angka ratusan tidak memiliki teman, maka langsung diturunkan. Tadi 136 dikurang 23 sama dengan 113. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang pengurangan tanpa teknik meminjam? Kalau sudah, sekarang perhatikan berikut ini ya. Menyelesaikan soal cerita pengurangan tanpa teknik meminjam. Menyelesaikan soal cerita itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan cara mendatar. Di sini ada angka 283 dikurangi 150. Nah, seperti tadi dalam video, satuan dikurang satuan. Di sini satuannya adalah 3 dan 0. Maka 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Yang kedua, puluhan dikurang puluhan. Di sini puluhannya adalah 8 dan 5. Maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya, ratusan dikurang ratusan. Di sini angka ratusannya adalah 2 dan 1. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 283 dikurangi 150 hasilnya adalah 133. Nah, anak-anak, cara yang kedua adalah menggunakan cara bersusun pendek. Angkanya masih sama seperti tadi. 283 dikurangi 150. Tetapi di sini menggunakan cara bersusun pendek. Langkahnya sama seperti tadi ya anak-anak. Langkah pertama, satuan dikurang satuan. Di sini angka satuannya adalah 3 dan 0. Maka 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Langkah yang kedua adalah puluhan dikurang puluhan. Di sini angka puluhannya adalah 8 dan 5. Maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Langkah yang selanjutnya adalah ratusan dikurang ratusan. Di sini angka ratusannya adalah 2 dan 1. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, anak-anak, mudah bukan pengurangan dengan cara tanpa teknik meminjam? Sekarang, kalian bisa menggunakan cara mendatar atau cara bersusun pendek. Nah, di sini Ibu punya soal cerita tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, yuk kita lihat soal ceritanya bagaimana. Melati dan keluarganya tinggal di RT 10. Warga RT 10 berjumlah 283 orang. Warga yang sudah dewasa berjumlah 141 orang.
berapa orang warga yang masih anak-anak? Kira-kira menyelesaikan soal cerita ini bagaimana ya? Kalimat matematikanya itu adalah kalian menggunakan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Yuk kita lihat caranya bagaimana. Jadi di sini menggunakan teknik bersusun pendek. 283 dikurangi 141. Ingat ya anak-anak, langkah pertama adalah satuan dikurang satuan. Angka satuan di sini adalah 3 dan 1. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Langkah yang kedua, puluhan dikurang puluhan. Angka puluhannya di sini adalah 8 dan 4. Maka 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Langkah terakhir, ratusan dikurang ratusan. Di sini angka ratusannya adalah 2 dan 1. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, warga yang masih anak-anak ada 142 orang. Anak-anak, yuk kita lihat soal yang kedua. Ada 141 orang warga RT yang sudah dewasa. Warga yang sudah memiliki KTP ada 120 orang. KTP warga yang lainnya masih diproses. Berapa orang warga yang KTP-nya masih diproses? Caranya sama ya, seperti yang tadi. 141 dikurang 120. Langkahnya, yang pertama adalah satuan dikurang satuan. Di sini angka satuannya adalah 1 dan 0. Maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Langkah yang kedua, puluhan dikurang puluhan. Di sini angka puluhannya adalah 4 dan 2. Maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Langkah yang terakhir adalah ratusan dikurang ratusan. Di sini angka ratusannya adalah 1 dan 1. Maka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Anak-anak perlu diingat ya, jika hasil dari ratusannya itu adalah 0, maka kalian tidak perlu menulisnya kembali. Jadi, warga yang KTP-nya masih diproses ada 21 orang. Nah, anak-anak, mudah kan menyelesaikan soal cerita pengurangan dengan cara bersusun pendek? Jangan lupa kalian berlatih sendiri ya. Rangkuman pelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak setuju, tidak sependapat, kurang setuju, membantah, dan menolak. Dalam menyampaikan kalimat penolakan, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua, kalian tadi juga sudah belajar tentang pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Cara mengurangkan dua bilangan ratusan adalah yang pertama, satuan dikurangkan dengan satuan. Yang kedua, puluhan dikurangkan dengan puluhan. Dan yang terakhir, ratusan dikurangkan dengan ratusan. Tugas hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan soal dari buku tematik 2A nomor 3-10 dengan jawaban lengkap
ditulis di buku tulis. Tematiknya halaman 161. Yang kedua, mengerjakan Google Form yang akan dikirim oleh wali kelas kalian masing-masing. Tugas selanjutnya adalah matematika. Salinlah soal berikut ini di buku tulismu dengan menggunakan cara bersusun pendek. Di sini, Ibu memiliki 5 soal. 2 soal cerita dan 3 soal dengan cara bersusun pendek. Kalian bisa menyelesaikannya dengan cara yang tadi sudah Ibu ajarkan. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan soal dengan teliti. Sampai di sini ya anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!